seluruh jemaat, kita persilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita buka ruang kesaksian. Ini ada saudara-saudara yang ingin menyampaikan cinta kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, mungkin hari ini dipending dulu, nanti minggu depan apa yang bersaksi. Oke. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita bacakan ayat responsori kita. Diambil dari Wahyu pasal 4 ayat 11. Wahyu pasal 4 ayat 11. Mari kita bacakan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau yang menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada di kita. Amin. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan dalam hidup kita.
Tuhan, bahwa kami ingin lebih lekat dengan Tuhan, ingin kami intim dengan Bapa, ingin kami lebih lagi menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan lebih daripada itu Tuhan, kami rindu mendengarkan suara Tuhan, sabda Tuhan, kebenaran Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa, bersabdalah Tuhan kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini, sembunyikan di balik salib-Mu yang mulia itu, sehingga ada kemuliaan Tuhan yang kelihatan pada saat ini. Sekiranya ada kuasa kegelapan, ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mencoba mengganggu, yang mencoba menghalangi, yang mencoba mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman-Mu, kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan menguasai hati pikiran kami, menguasai tempat ini, sehingga waktu dan tempat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara. Saya minta maaf, ini suara saya agak kurang bagus, karena mungkin saya selama mulai hari Jumat, Sabtu, bahkan dari pagi di puncak mungkin udara di sana dingin. Terus memang saya mulai dari hari apa itu udah ada batuk, karena di Jakarta kan udara nggak bagus ya. Jakarta termasuk peringkat nomor 1 udara yang sangat terkotor di dunia, termasuk juga mungkin bandara tempat ini ya, termasuk ya. Jadi ini memang menjadi sebuah tantangan juga buat yang tinggal di kota-kota besar, khususnya Jakarta, bahwa udara saat ini begitu kotor sekali, sehingga membuat banyak anak-anak masyarakat, bahkan bukan hanya semuanya ya, yaitu mengalami gangguan di dalam kesehatan. Tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam melayani Tuhan. Amin. Tadi disampaikan Pak Sadarman bahwa saat ini saudara akan menyerahkan diri kepada Tuhan, yaitu khususnya ada pengurus. Berapa tahun Pak Sadarman? 3 tahun. Saya rasa ini sangat luar biasa. Ada pengurus, ada visinya, yaitu menjadi jemaat yang berkarakter, menjadi jemaat yang memberkati, menjadi jemaat yang memberitakan Injil, dan ada caranya, yaitu membawa jiwa, memperlengkapi mereka, dan juga mendorong mereka. Jadi sebenarnya sudah bagus, sudah ada visinya, sudah ada pengurusnya, tinggal action. Amin. Jadi tema firman Tuhan pada saat ini adalah it is time to move on. Mungkin kalau bisa ditampilkan oleh petugas LCD. Ini kita tidak baca natsnya, atau saya minta ya salah seorang dari putri boleh membaca natsnya, yaitu Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yang merasa putri, mohon membaca untuk kita semua. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Surat pasal 1 ayat 1 sampai 9.
Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah dibacakan untuk kita. Di sini sebelah dadamu dan berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Berjanjilah kepada Tuhan.
Kalau Tuhan yang mendengar komitmen mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang terluka, Engkau akan memulihkan. Engkau akan menyembuhkan. Kalau ada yang kecewa, Tuhan Engkau yang akan memulihkan setiap berat. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang sudah putus asa, Tuhan. Tuhan yang akan sentuh hatinya supaya mereka boleh datang kembali kepada-Mu. Dan berkata Engkaulah satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Dan kalau ada yang sakit, terus sentuhkan. Dan disembuhkan oleh kuasa dari Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada masalah pekerjaan, Tuhan yang akan ambil alih. Tuhan yang akan ambil alih Tuhan. Masalah keluarga, Tuhan yang akan tolong Bapa. Tuhan yang akan bukakan jalan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami berdoa supaya Tuhan menutupi setiap mereka dan membuka hatinya kepada Tuhan. Dengan kasih Tuhan, pasal dapat untuk berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, khususnya kepada pengurus-pengurus yang sudah terpilih dalam periode 2023 sampai 2026, sungguh-sungguh menjadi bekal dalam kehidupan mereka, untuk mereka bisa jalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka, sehingga ke depan tidak ada yang kecewa, yang mudah putus asa, yang mudah putus semangat Tuhan. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan melalui 3 poin yang telah disampaikan oleh hamba-Mu tadi menjadi satu bekal dalam hidup mereka untuk bertanggung jawab setia sampai pada akhirnya. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pengurapan Tuhan turun di dalam kehidupan hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa lagi Tuhan, dimanapun Tuhan bawa hamba-Mu ini, sehingga setiap orang yang hamba jumpai, banyak Tuhan orang yang diberkati melalui pelayanan hamba-Mu ini. Berkati pelayanannya juga di Karawaci, berkati keluarganya, dan berkati setiap pergumulan yang sedang dihadapi saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk di dalam pelantikan dan juga untuk mendoakan pengurus-pengurus yang sudah terpilih. Nanti didoakan oleh Ketua BPD kita, Bapak Pendeta Dr. Santono Sinaga, dan kiranya pengurus-pengurus yang terpilih periode 2023 sampai 2026 sungguh-sungguh menjadi pengurus yang setia dan menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Dan tentunya kita seluruh jemaat ikut juga mendukung dan mendoakan pengurus-pengurus yang sudah terpilih. Rekan-rekan sepelayanan di dalam Yesus yang saya kasihi, tahun ini jemaat PIB Sangkakala memilih saudara satu persatu untuk menjadi pengurus. Saya berkeyakinan ini adalah pilihan yang tepat. Melalui pemilihan tersebut menyatakan betapa jemaat mempercayai saudara dengan sepenuh hati. Dan saya yakin ini adalah rencana Allah untuk saudara agar terlibat aktif di dalam pekerjaan Tuhan menurut karunia masing-masing. Saya menyadari pelayanan ini tidak mudah, namun bernilai kekal dan mulia. Sebab itu saya yakin jika dilakukan dengan setia dan penuh tanggung jawab, dilakukan dengan sehati, maka PIB Sangkakala akan berkembang dan bertumbuh lebih cepat lagi. Untuk itu saya
mengundang pengurus yang saya panggil namanya untuk maju ke depan dan akan didoakan. Surat keputusan nomor 1 PB Sangkakala 9/2023 tentang peneguhan pengurus Gereja Perhimpunan Injili Baptis Jemaat Sangkakala menimbang yang pertama, bahwa untuk kelancaran dalam perencanaan, pelayanan, dan pembangunan serta pembinaan jemaat PB Sangkakala Villa Taman Bandara. Yang kedua, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan. Mengingat yang ketiga, anggaran PB pasal 9 mengenai tujuan GPB. 4. Anggaran rumah tangga PB pasal 33 mengenai pengangkatan pengurus. Yang kelima, hasil keputusan rapat jemaat PB Sangkakala Villa Taman Bandara memutuskan menetapkan pertama, mengangkat Bapak Ama Aira Warowo menjadi ketua di jemaat PB Sangkakala Villa Taman Bandara. Kedua, kepada yang bersangkutan dipercayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan mengatur tentang kelancaran seluruh kegiatan organisasi gereja. Ketiga, apabila di kemudian hari yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka akan dilakukan pergantian dan perubahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai waktu yang telah ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dan akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 10 September 2023. Saya mengundang Bapak Ama Aira sebagai ketua maju ke depan. Yang kedua, mengangkat saudara Risman Jibwa menjadi sekretaris umum di jemaat PB Sangkakala Villa Taman Bandara. Kepada yang bersangkutan dipercayakan untuk melaksanakan tugas mengatur tentang surat menyurat yang berkaitan tentang pelayanan. Saya mengundang saudara Risman Jibwa untuk maju ke depan. Ketiga, mengangkat saudara Randy Sarumaha menjadi wakil ketua dan bidang misi di jemaat PB Sangkakala Villa Taman Bandara. Kepada yang bersangkutan dipercayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan misi dalam memberitakan kasih Yesus melalui gereja PB Sangkakala. Saya mengundang untuk saudara Randy Sarumaha untuk maju ke depan. Mengangkat saudara Analui Sarumaha menjadi bidang diakonia di jemaat PB Sangkakala Villa Taman Bandara. Kepada yang bersangkutan dipercayakan untuk melaksanakan tugas membantu dan memperhatikan jemaat dan melakukan misi amanat agung Tuhan Yesus. Saya mengundang Analui Sarumaha untuk maju ke depan. Mengangkat Ibu Ina Aira Mendeva menjadi wakil bidang diakonia di jemaat PB Sangkakala. Kepada yang bersangkutan dipercayakan untuk melaksanakan tugas membantu dan memperhatikan jemaat dan melakukan misi amanat agung Tuhan Yesus. Saya persilakan untuk Ibu Ina Aira untuk maju ke depan. Mengangkat saudari Revi Yahya menjadi bidang kerohanian di jemaat PB Sangkakala. Kepada yang bersangkutan dipercayakan untuk melaksanakan tugas mengatur tentang kegiatan ibadah dan juga pembinaan iman jemaat. Kepada saudari Revi Yahya untuk maju ke depan. Mengangkat saudari Nidar Gia, wakil bidang kerohanian jemaat PB Sangkakala. Kepada yang bersangkutan juga dipercayakan untuk melaksanakan tugas mengatur tentang kegiatan ibadah dan juga pembinaan iman jemaat. Kepada saudari Nidar Gia untuk maju ke depan.
mengangkat Saudari Esther Sarumaha menjadi Bendahara Umum Jemaat PB Sangkakala. Kepada yang bersangkutan dipercayakan untuk melaksanakan tugas mengatur tentang keuangan gereja dan operasional pelayanan PB Sangkakala. Saya mengundang Saudari Esther Sarumaha untuk maju ke depan. Mengangkat Ibu Yuyun menjadi Wakil Bendahara Umum Jemaat PB Sangkakala. Kepada yang bersangkutan juga dipercayakan untuk melaksanakan tugas mengatur tentang keuangan gereja dan operasional pelayanan di PB Sangkakala. Saya mengundang Ibu Yuyun maju ke depan. Mengangkat Saudara Pikiran Sarumaha menjadi bidang humas dan juga perlengkapan dalam kebutuhan pelayanan di Jemaat PB Sangkakala Villa Teman Bandara. Kepada yang bersangkutan dipercayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan di bagian humas dan memperlengkapi segala operasional keperluan di dalam pelayanan PB Sangkakala. Saya mengundang Pikiran Sarumaha untuk maju ke depan. Mengangkat Saudara Berkat Telambanua menjadi Wakil Bidang Humas dan Perlengkapan dan Kebutuhan Pelayanan di Jemaat PB Sangkakala. Kepada yang bersangkutan dipercayakan untuk melaksanakan tugas pelayanan humas dan memperlengkapi segala operasional keperluan di dalam pelayanan PB Sangkakala. Saya mengundang Saudara Berkat untuk maju ke depan. Pengurus-pengurus yang sudah maju ke depan, dengarkan firman Tuhan ini sebelum didoakan oleh Bapak Pendeta Dr. Santono Sinaga. Markus 10 ayat 42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, pengurus-pengurus yang sudah ada di tempat ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak." Karena itu saudara-saudara, Paulus mengatakan, "Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Kepada pengurus-pengurus yang sudah terpilih, silakan angkat tangan. Sesuai dengan anggaran dasar PB, maka saudara diharapkan dapat dengan tulus hati menyatakan keyakinan dan kepercayaan dengan menjawab pertanyaan saya. Yang pertama, apakah saudara percaya Alkitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru adalah firman Allah? Ya, kami percaya. Apakah saudara yakin bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah telah menerima dia ke dalam hati saudara menjadi juru selamat pribadi saudara? Ya, kami percaya. Apakah saudara bernazar di hadapan Allah untuk hidup suci? Sekali lagi, apakah saudara bernazar di hadapan Allah atau berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup suci, menjadi teladan bagi jemaat di dalam kehidupan pelayanan dan iman, serta bersandar sepenuhnya kepada Roh Kudus? Apakah Anda bersedia? Ya, kami berjanji. Apakah saudara bertekad di hadapan Allah dan juga jemaatnya untuk setia di PB Sangkakala? Sekali lagi, apakah saudara bertekad di hadapan Allah dan juga jemaat untuk setia di PB Sangkakala dengan berbakti serta mendukung pelayanan gereja melalui doa, dana, dan daya? Ya, kami bersedia.
Apakah saudara bertekad untuk melaksanakan kehendak Allah menurut firman-Nya dan sesuai dengan asas kepercayaan GPP untuk melaksanakan tugas pelayanan kepengurusan untuk masa bakti 2023 sampai 2026? Ya, kami bersedia. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, pengurus-pengurus ini sudah berjanji di hadapan Tuhan dan komitmen untuk setia melayani Tuhan. Saya persilakan pengurus untuk berlutut. Saya meminta Bapak Pendeta Dr. Santomo Sinaga untuk mendoakan mereka. Saya minta Ibu Novi untuk maju ke depan. Puji Tuhan, biarlah setiap janji yang mereka ikrarkan di hadapan Tuhan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melaksanakan setiap janji mereka. Mari kita angkat satu pujian, melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Bisa ya? Saya minta semua jemaat untuk berdiri.
melaksanakan janji yang sudah diikrarkan di hadapan jemaat dan juga di hadapan Tuhan. Berdoalah karena jemaat adalah menjadi penopang untuk setiap mereka. Mereka tidak akan dimampukan kalau tidak ada dukungan dari setiap jemaat. Berdoalah kepada mereka, mohon belas kasihan Tuhan, mohon pertolongan daripada Tuhan, mohon tuntunan Tuhan, mohon tuntunan Roh-Nya yang kudus, supaya mereka boleh melaksanakan setiap tugas yang sudah diberikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini ada sejumlah hamba-hambamu pengurus GPI Sangkakala menyerahkan diri menjadi hambamu yang melayanimu, secara khusus di gereja GPI Sangkakala. Tuhan yang sudah memanggil mereka, Tuhan yang sudah menuntut mereka, dan saat ini mereka berlutut di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk mereka boleh dipakai oleh Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat, mereka boleh menjadi alat Tuhan, mereka boleh menjadi hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Hamba-Mu berdoa supaya setiap mereka tidak ada satupun yang tidak dimampukan oleh Tuhan, supaya di antara mereka memiliki kesehatian, kesatuan hati, saling mendukung, saling menopang demi kemajuan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tambah-tambahkan setiap karunia-karunia rohani kepada setiap hamba-Mu di tempat ini. Tambahkan karunia-karunia rohani Bapa, supaya mereka boleh lebih lagi di dalam melayani Tuhan. Berikan kemampuan seperti Yosua. Tuhan akan memproteksi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan menyertai mereka semua. Tuhan akan memberikan kekuatan. Biarlah mereka juga seperti Yosua, supaya mereka kuat dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan, tidak tawar hati, tapi mereka boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Santono Sinaga yang telah mendoakan pengurus-pengurus di tempat ini. Dengan kemurahan Tuhan yang telah memilih dan memanggil serta menetapkan saudara melalui jemaatnya, maka pada hari ini di hadapan Allah yang hidup serta disaksikan oleh seluruh jemaat yang dikasihinya, selaku hamba Tuhan, kami sudah melantik saudara satu persatu sebagai pengurus untuk masa bakti 2023 sampai 2026. Kiranya Allah Tritunggal mencurahkan berkat dan sejahteranya serta mengaruniakan kepadamu hikmat dan kebijaksanaan untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan menghadap jemaat. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara pengurus, lihatlah inilah jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada saudara. Layanilah mereka, tuntunlah mereka, doakanlah mereka,
dengan kasih dan juga kebenaran. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, lihatlah inilah pengurus, berikan tepuk tangan untuk mereka yang telah kita pilih untuk bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan untuk melayani PIB Sangkakala. Terimalah mereka, dukunglah mereka, dan juga doakanlah mereka seperti Hur dan Harun yang menopang tangan Musa, agar mereka dapat melakukan tugas dan pelayanan kemajelisan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati pengurus-pengurus yang sudah terpilih dan mereka menyaksikan bersaksi dengan lagu. Dipersilakan. Jiwa
Kemudian bagi Tuhan Yesus, terima kasih kepada pengurus, dipersilakan untuk duduk kembali, dan saya persilakan untuk ketua untuk menyampaikan kata sambutannya. Dipersilakan. Halo. Terima kasih kepada Boksu dan juga jemaat yang telah mempercayakan kepada kami pengurus 2023 sampai 2026 untuk menjadi pengurus DGPB Sangkakala saat ini. Itu semua bukan karena kekuatan kita semua, tapi mungkin itu ada ilham dari Tuhan. Dan kami juga minta dukungan dari teman-teman jemaat, teman-teman semuanya. Kami bukan yang sempurna, kami juga masih punya banyak kekurangan. Mungkin visi misi ke depan ada ide-ide dari jemaat, jadi kami akan tampung semua dan mungkin akan kami rundingkan mana yang terbaik. Dan untuk itu mari kita bergandengan tangan untuk menjalankan visi misi gereja kita. Membawa jiwa-jiwa baru, dan semoga kita semua menjadi jemaat yang mentalnya kuat, penuh dengan tanggung jawab dan tidak gampang putus asa. Amin. Oke, terima kasih. Sekian. Shalom. ibadah kita ini. Oleh karena itu, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita berserah kepada Tuhan. Kita tidak ada kemampuan apapun kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, lakukanlah itu dengan setia. Lakukanlah itu dengan pertolongan dari Tuhan dan tuntunan dari Roh Kudus, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu,
Amin. Diberkatilah engkau di dalam segala usahamu. Amin. Diberkatilah engkau di kota. Amin. Diberkati juga engkau yang ada di desa. Amin. Diberkatilah engkau dimanapun engkau pergi dan berada. Amin. Diberkatilah setiap makananmu Amin. dan setiap air minumanmu. Amin. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan memberkati engkau di negeri di mana engkau tinggal. Tuhan menjadikan engkau umatnya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atasmu, dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan mulai hari ini, besok, hingga sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku. Bapak Ibu, dipersilakan duduk, silakan saat duduk.